Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya berguna untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa masing-masing di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini adalah tema 5B, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 yang berjudul Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui pernafasan dada dan pernapasan perut atau disebut juga pernafasan diafragma. Langsung aja yuk. Sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas setiap saat. Tanpa bernapas, manusia tidak dapat hidup. Manusia bernapas dengan paru-paru. Pada saat bernapas, manusia menghirup udara untuk memperoleh oksigen. Nah, peristiwa tersebut disebut proses inspirasi. Dan menghembuskan nafas untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air disebut dengan proses ekspirasi. Bernapas merupakan kegiatan tubuh yang tidak kita sadari. Ketika bernapas, kita menghirup udara, yaitu oksigen, atau bisa disingkat dengan O2, dari lingkungan sekitar. Dan kemudian kita menghembuskan karbon dioksida atau bisa disingkat CO2. Sekarang yang kalian lihat ini adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia dilakukan oleh organ pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gambar yang kalian lihat adalah rincian dari organ-organ pernapasan pada manusia. Yuk kita bahas satu-satu. Hidung. Pada lubang hidung terdapat bulu hidung untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir untuk mengatur agar suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada intinya, udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Bisa kalian lihat ya, ini adalah bagian-bagian dari hidung. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari bagian-bagian tenggorokan. Yang pertama adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan udara. Nah, ini ya anak-anak, faring. Yang kedua yaitu adalah laring. Nah, setelah faring itu adalah laring. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Nah, pada pangkal tenggorokan atau laring terdapat katup yang disebut epiglotis. Pada saat kita menelan atau
minum minuman, epiglotis akan menutup sehingga makanan dan air tidak masuk ke tenggorokan dan kita masih dapat bernapas. Yang ketiga adalah trakea. Trakea ini disebut juga batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini merupakan saluran seperti pipa, ya, tulang-tulang yang berbentuk seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin-cincin. Nah, seperti ini ya, seperti cincin-cincin bulat. Nah, yang keempat ini adalah bronkus. Bronkus ini disebut cabang trakea. Nah, cabang trakea ini yang menuju ke paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Nah, pada gambar paru-paru ini Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu tadi ya, trakea atau batang tenggorokan. Ini yang berbentuk seperti cincin tadi. Nah, yang kedua adalah bronkus. Nah, ini adalah bronkus anak-anak yang bercabang. Ini adalah cabang tenggorokan. Nah, setelah bronkus ada pula yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus itu cabang di dalam paru-paru. Nah, cabang dari bronkus lagi nih. Ini kan bronkus. Nah, bercabang lagi. Nah, bercabang lagi ini disebut bronkiolus. Terakhir, pada paru-paru terdapat alveolus. Nah, cabang-cabang kecil ya. Di sini serabut-serabut kecil. Nah, alveolus ini adalah tempat pertukaran antara oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, sekali lagi, alveolus adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, terjadinya di sini di alveolus. Nih, di sini ada proses pernapasan pada manusia. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, udara masuk ke dalam hidung. Ya, masuk melalui hidung. Dari hidung, udara kemudian ke faring. Dari faring, udara masuk ke laring menuju trakea atau batang tenggorokan. Dari trakea lalu dari trakea kemudian masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini tadi apa? Iya, betul. Bronkus itu adalah cabang trakea ya, cabang trakea yang menuju ke paru-paru. Dari bronkus, udara masuk ke bronkiolus. Kemudian barulah ke alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran gas O2 atau oksigen menjadi gas CO2 atau karbon dioksida. Masuknya oksigen, keluarnya karbon dioksida. Gimana? Sudah paham? Nah, untuk membantu kalian memahami dan menghafal proses sistem pernafasan pada manusia, di sini ada lagu sistem pernafasan. Nah, kalian simak, kalian dengarkan, dan kalian ikut mencoba ya bernyanyi bersama Ibu. Yuk! Sistem pernafasan kita dimulai dari hidung, lalu faring, laring, dan trakea, bagian tenggorokan, lanjut ke paru-paru. Ada bronkus, bronkeolus, alveolus, tempat bertukar O2 menjadi CO2. Oksigen diserap pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dibuang saat bernafas. Oksigen
diserap pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dibuang saat bernafas. Hebat! Nah, ayo kita coba sekali lagi. Sekarang tanpa ibu ya. 1, 2, 3. Wow, hebat sekali. Kalian sudah bisa menyanyikan lagu sistem pernapasan. Sekarang tugas yang pertama yaitu kalian nyanyikan kembali lagu sistem pernapasan manusia, tapi direkam ya dalam bentuk video. Nah, video tersebut kalian kumpulkan dan dikirimkan ke wali kelas ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Paru-paru mengembang dan mengempis melalui gerakan otot antar tulang rusuk dan diafragma. Diafragma adalah selapis otot berbentuk lengkungan yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma pada proses pernapasan dikenal dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita bahas satu-satu ya. Pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada fase inspirasi, rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen dapat masuk. Ketika fase ekspirasi, tulang rusuk kembali seperti semula. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida dapat keluar. Pernafasan perut. Nah, pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Ini dia yang disebut dengan otot diafragma. Pada fase inspirasi, rongga dada membesar dan otot diafragma mengembang. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang masuk, yaitu udara oksigen, dapat masuk ke dalam. Pada fase ekspirasi, otot diafragma kembali seperti semula. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida dapat keluar. Nah, seperti ini, udara masuk, rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi. Nah, diafragma ikut berkontraksi, bergerak turun, cenderung mendatar pada fase inspirasi. Sedangkan pada fase ekspirasi, rongga dada kembali mengecil karena otot-otot berelaksasi. Diafragma berelaksasi dan bergerak naik ke atas. Yuk kita simak video berikut ini. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi.
Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Bagaimana? Kalian sudah paham? Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kerjakan di buku tulis latihan tematik ya. Jangan lupa, jika sudah selesai, langsung kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kita sebagai manusia diberikan kenikmatan bernafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat yang luar biasa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, tugas menyanyi, dan tugas kuis. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.